Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast Toleransi Keberagaman. Kami agen Toleransi Keberagaman SMP Negeri 3 Surakarta. Saya Amalia sebagai host dan ada Valen, Marsha, Edo dan juga Brenda sebagai narasumber. Jadi hari ini kita akan membahas tentang stereotype. Nah, sebetulnya materi dari toleransi keberagaman itu ada banyak, tetapi kita memilih stereotype karena ternyata itu sering banget terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih, aku pernah ketemu salah satu murid lelaki yang ada di kelas. Dia tuh kelihatannya kayak culun gitu. Tahu gak sih culun tuh gimana? Orang bergaul terus kayak diem-diem aja gitu. Nah, teman-temannya itu mikir dia tuh nggak punya prestasi, terus dia tuh nggak berbakat, nggak punya ide-ide yang cemerlang gitu. Nah, ternyata dia tuh dalam satu mapel sangat menguasai, bahkan dia mendapatkan nilai yang sempurna dalam presentasinya. Dan ternyata ide-ide dia tuh sangat cemerlang. Nah, kan berarti teman-teman dia tuh memiliki pandangan yang salah terhadap dia. Nah, kata orang-orang stereotip tuh kayak gitu. Nah, menurut Valen sendiri bener gak sih stereotip tuh kayak gitu? Iya sih, soalnya stereotip sendiri itu pengertiannya kan gambaran umum atau persepsi yang melekat pada suatu kelompok orang. Terus sifatnya tuh juga dangkal, nggak akurat, dan dapat mempengaruhi cara orang memandang dan berinteraksi dengan individu atau kelompok tersebut. Oke, berarti kita tuh semua setuju ya bahwa stereotip itu tuh masih pemikiran yang dangkal dan belum tentu faktanya seperti itu gitu. Nah, menurut Brenda sendiri nih, kamu gimana sih menanggapi tentang stereotip? Kalau menurut aku sih nggak banget ya, soalnya stereotip itu ngerugiin orang. Kalau aku sih setuju banget ya. Kamu punya pengalaman tersendiri nggak? Kalau aku sih pengalaman ada dan itu jadi sama diri aku sendiri. Saat aku di kelas, teman-teman aku kan pada duduk nih. Duduknya tuh kan duduk silang kayak gini. Nah, aku juga ikutan mereka dong. Terus teman aku tuh bilang kalau misalkan duduk aku tuh kayak cewek. Terus aku bilang ke mereka tuh juga suara aku tuh kayak cewek. Terus aku ngasih tahu mereka kalau misalnya aku kayak cuma ikut-ikut kalian aja duduknya dan suaraku emang belum ada pertumbuhan masa remaja. Jadi gitu guys pengalaman aku. Jadi gitu. Jadi mereka tuh beranggapan yang boleh duduk silang gitu tuh kayak cuma cewek doang, terus nganggap kamu cewek gitu. Iya. Kamu tuh sakit hati nggak sih? Terus cara kamu mengatasinya tuh gimana? Kalau sakit hati sih enggak ya. Aku berusaha tidak ada rasa emosi dalam diri aku sendiri dan aku berusaha menerima kata negatif mereka yang mereka tuh nggak suka sama aku dan aku udah ngasih tahu temenku kalau misalkan apa kayak gitu tuh nggak bener dan aku tuh juga udah kayak laki biasa gitu loh. Kalau sama Mbak Ama sendiri nih, kira-kira punya nggak pengalamannya? Sebetulnya kalau dalam kehidupan sehari-hari aku tuh nggak sering sih menerima stereotip, tapi pernah aku memiliki pengalaman waktu aku menjadi salah satu kandidat calon ketua OSIS. Nah, jadi ceritanya kandidat lain itu kan laki-laki. Nah, aku tuh merasa minder karena banyak banget orang-orang yang berpendapat kalau pemimpin itu ya harus laki-laki karena mereka lebih memiliki sikap yang tegas, terus lebih menggunakan logika mereka daripada perasaan, berbeda dengan wanita gitu. Jadi aku sempat merasa minder. Nah, tapi aku berusaha meyakinkan diri aku sendiri kalau misalnya jadi pemimpin itu ya nggak harus selalu tegas dan otoriter, tetapi bisa menjadi pemimpin yang santai, tetapi tetap mendengarkan pendapat dari orang lain dan memberikan solusi gitu. Nah, aku berhasil membuktikan kepada mereka kalau aku tuh bisa kok jadi pemimpin. Sekarang aku berhasil menjadi ketua OSIS gitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang tadi kan kayaknya kayak nggak mengenakan gitu ya. Menurut Marsha nih, kamu tahu nggak sih dampaknya bagi korban tuh gimana gitu kalau menerima stereotip? Ada sih beberapa dampak yang bisa didapatkan oleh korban kalau mendapatkan stereotip secara terus-menerus. Yang pertama, si korban itu bisa mendapatkan tekanan batin. Yang kedua juga dia sulit berkembang dalam pelajarannya. Yang ketiga juga kesehatan mentalnya dia terganggu gitu. Jadi stereotip itu tentunya sangat berdampak negatif ya bagi si korban. Nah, Iya, betul sekali. kayak kamu tahu nggak sih caranya biar kita tuh bisa mencegah dan menghentikan stereotip itu nggak keulang-ulang terus dalam kehidupan kita gitu? Jelas ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi stereotip yang ada di lingkungan sekolah kita. Yang pertama, menjalin hubungan yang positif dengan memahami perspektif secara individu. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling menghargai. Yang ketiga, menunjukkan sikap saling terbuka.
Oh gitu. Jadi itu kita juga harus tahu ya gimana perasaan mereka gitu. Iya. Jadi dalam pembicaraan kita bisa kita tarik kesimpulan bahwa stereotip itu tidak boleh kita lakukan dalam sehari-hari karena itu dapat merugikan orang lain dan juga berdampak negatif kepada korbannya. Ya, contohnya kayak itu tadi, kayak malas belajar, terus dia jadi menghindari teman-temannya juga, dan juga dia kehilangan kepercayaan dirinya gitu. Nah, yang sebaiknya kita lakukan, kita tuh seharusnya berusaha lah supaya lingkungan dia itu menjadi nyaman, dan juga kita tidak boleh mengukur kemampuan seseorang berdasarkan covernya aja. Nah, maka dari itu kita harus stop stereotype. Nah, itu aja yang dapat kita sampaikan dalam pembicaraan kali ini. Semoga menumbuhkan manfaat dan informasi baru, dan semoga kita semua dapat menghentikan stereotip. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.